Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang wasiat Imam Syafi'i dan beberapa kisah tentangnya. Kisah-kisah tentang Imam Syafi'i selalu menjadi kisah yang mendidik. Kali ini kita akan berbagi kisah lainnya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Dikisahkan bahwasannya suatu ketika seseorang datang kepada Imam Syafi'i mengadukan tentang kesempitan hidup yang dia alami. Dia memberitahukan bahwa ia bekerja sebagai orang upahan dengan gaji 5 dirham. Akan tetapi gaji itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun anehnya Imam Syafi'i justru menyuruh dia untuk menemui orang yang mengupahinya supaya mengurangi gajinya menjadi 4 dirham. Orang itu pergi melaksanakan perintah Imam Syafi'i sekalipun ia tidak paham akan yang dimaksud dari perintah itu. Setelah lewat beberapa lama, orang itu datang lagi menemui Imam Syafi'i dan mengadukan tentang kehidupannya yang tidak ada kemajuan. Lalu Imam Syafi'i memerintahkannya untuk kembali menemui orang yang mengupahinya dan meminta untuk mengurangi lagi gajinya menjadi 3 dirham. Orang itu pun pergi melaksanakan anjuran Imam Syafi'i dengan perasaan sangat heran. Setelah berlalu sekian hari, orang itu kembali menemui Imam Syafi'i dan berterima kasih atas nasihatnya. Ia menceritakan bahwa uang 3 dirham justru bisa menutupi seluruh kehidupannya, bahkan hidupnya menjadi lapang. Ia menanyakan apa rahasia di balik itu semua. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pekerjaan yang ia jalani itu tidak berhak mendapatkan upah lebih dari 3 dirham. Dan kelebihan 2 dirham itu telah mencabut keberkahan harta yang dia miliki ketika tercampur dengannya. Lalu Imam Syafi'i membacakan sebuah syair yang artinya, dia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya menjadi banyak. Yang haram pun masuk ke dalam yang halal lalu ia merusaknya. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad dan putrinya kedatangan tamu besar yang tak lain adalah Imam Syafi'i ke rumahnya. Hati putri Imam Ahmad bin Hambal sangatlah senang sekali akan kedatangan tamu agung yang ketawaduan dan ilmunya sudah terkenal di bumi Hijaz dan Irak. Dalam kesempatan emas ini, dia bertekad untuk mencari tahu tentang banyak lagi tentangnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Dengan kesederhanaan dan penuh wibawa, Imam Syafi'i sampai di rumah muridnya, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bermukim seharian, namun putri Imam Ahmad bin Hambal terkejut. Ia yang sejak Ba'da Isya mengamati kamar Imam Syafi'i tidak melihat ulama tersohor itu keluar kamar untuk sholat tahajud, tidak pula mengambil wudhu. Imam Syafi'i baru keluar dari kamar tamu ketika azan subuh berkumandang. Selain itu, ada hal ganjil lain yang dilihatnya. Rasa penasaran ini mendorongnya bertanya pada sang ayah, "Wahai ayah, apakah benar beliau adalah Imam Syafi'i yang kau ceritakan itu?" Tanyanya kepada Imam Ahmad bin Hambal sang ayah. "Iya," jawab sang ayah singkat. "Aku perhatikan ada 3 hal yang ganjil. Pertama, ketika kita hidangkan makanan, beliau makan banyak. Kedua, beliau tidak menunaikan tahajud. Ketiga, ketika sholat subuh didirikan, beliau tidak lebih dulu ambil air wudhu." Imam Ahmad pun kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam Ahmad, aku banyak makan karena aku tahu bahwa makanan yang engkau hidangkan pasti makanan halal dan engkau adalah orang yang dermawan. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hal ini. Makanan halal yang diberikan oleh orang dermawan adalah obat. Aku makan banyak bukan untuk mengenyangkan perutku, tetapi untuk menjadikan sebagai obat untuk diriku," terang Imam Syafi'i. "Nyatalah beliau bukanlah orang yang banyak makan. Semalam aku memang tidak menunaikan sholat tahajud. Ketika aku hendak tidur, aku melihat seakan-akan Al-Quran dan hadis terpampang di depan mataku.
Aku pun menghabiskan malam dengan melakukan istinbat hukum. Alhamdulillah 72 masalah fikih dapat kuselesaikan dalam semalam. Insyaallah semuanya bermanfaat bagi kaum muslimin. Adapun mengapa aku sholat subuh tanpa terlihat mengambil air wudhu, karena semalam mataku terjaga dan tidak ada sesuatu yang membatalkan wudhuku, pungkas Imam Syafi'i. Jawaban ini membuat Imam Ahmad semakin mengagumi gurunya ini. Jawaban ini juga membuat putri Imam Ahmad merasa malu telah memiliki prasangka yang bukan-bukan pada Imam Agung tersebut. Dikisahkan pada suatu hari ketika Imam Syafi'i melihat seorang pemuda mengambil wudhu kurang sempurna, anak muda itu ditegur oleh Imam Syafi'i dengan kata-kata, "Wahai anak muda, jika engkau mengambil wudhu, lakukanlah dengan baik, supaya Allah mengaruniakan kepadamu dunia akhirat." Anak muda itu mengikuti nasihat Imam Syafi'i. Setelah itu, ia mengejar Imam Syafi'i dari belakang dan ingin mengetahui siapa orang yang menasihatinya itu. Imam menoleh kepadanya sambil bertanya, "Ada apa?" Anak itu menyatakan kepada Imam Syafi'i keinginannya untuk belajar lebih lanjut dan memberikan apa-apa nasihat kepadanya. Imam Syafi'i mengingatkan sang pemuda dengan kata-kata selanjutnya, "Barang siapa mengenal Allah, ia akan jaya. Barang siapa memuliakan agamanya, ia akan selamat dari kehinaan dan bahaya. Barang siapa zuhud di dunia ini, pasti ia akan melihat balasan Allah yang mulia." Lalu Imam Syafi'i bertanya lagi kepada pemuda itu, apakah ia masih memerlukan tambahan pelajaran. Anak muda itu menjawab, "Tolong tambahkan lagi pengajaran beliau." Maka Imam Syafi'i melanjutkan, "Barang siapa yang selalu mengerjakan 3 pekerjaan ini, maka akan sempurna imannya, yaitu barang siapa yang menyuruh orang lain berbuat baik dan dia sendiri juga berbuat baik, barang siapa mencegah orang berbuat jahat dan dia sendiri menjauhkan dirinya dari kejahatan, dan barang siapa yang mengajak batas-batas hukum Allah." Imam Syafi'i bertanya lagi pada pemuda itu, "Apa masih perlu tambahan lagi?" Anak muda itu menjawab, "Ya." Imam Syafi'i meneruskan, "Hendaknya engkau zuhud di dunia, dan hendaknya engkau suka kepada amalan akhirat. Hendaknya engkau berlaku jujur dalam menjalankan segala perintah Allah. Niscaya engkau termasuk orang-orang yang berjaya." Kemudian anak muda itu bertanya, "Siapa tuan guru yang sangat bermurah hati itu, yang telah sudi mengajarnya meskipun di dalam perjalanan?" Lalu orang di sekitarnya mengatakan yang dihadapinya itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang imam yang bersedia mencurahkan ilmunya kepada siapa saja yang memerlukannya, dengan tidak suka bermegah-megah. Semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan bisa meniru akhlak baik dari Imam Syafi'i. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan yang bermanfaat dari beliau Imam Syafi'i, dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah kelak bersama beliau Imam Syafi'i. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.